Hai, kembali lagi dengan saya Kirana. Selamat datang di cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai, di mana saya akan membawakan kisah-kisah nyata yang paling menyeramkan dan penuh misteri. Di sini, kamu akan menyimak berbagai cerita nyata tentang kejadian horor dan supranatural yang pasti akan membuatmu merinding. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan dan misteri di setiap episode. Spesial episode kali ini durasinya lumayan panjang. Kalian bisa sambil menyiapkan cemilan atau sambil rebahan menunggu waktu tidur. Semoga kamu siap untuk pengalaman yang mendebarkan ini. Milah, kuntilanak, sebutan untuk jin dengan ciri-ciri berjubah putih, berambut panjang. Aku masih mengenangnya. Aku tak pernah mengakuinya sebagai teman, dan memang aku tak mau. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa aku memiliki banyak kisah yang aku lalui bersamanya, baik sedih, senang, maupun lucu. Namanya Milah. Aku tersenyum saat pertama kali dia memberitahu namanya karena identik dengan nama Jawa kuno. Aku tertawa saat dia memberitahu bahwa nama panjangnya Sumila, dan aku terbahak-bahak saat dia memberitahu bahwa Sumila memiliki arti berseri-seri. Dia adalah seorang kuntilanak yang berbeda dengan kuntilanak lainnya. Dia memiliki tinggi sekitar 5-6 meter. Dia hobi mengelus-ngelus rambutnya yang panjangnya hampir mendekati lututnya. Paling tidak panjang rambutnya 4 meter. Dia juga hobi bersenandung sendiri, tanpa aku tahu apa yang sedang dia senandungkan. Sebuah penggalan cerita bersamanya. Kontrakanku ini berada di kawasan yang agak jauh dari kota. Hanya ada 5 rumah di komplek tersebut, jadi ada jarak kaflingan dengan rumah yang lain. Karena memang sistemnya bayar dulu baru rumah dibangun, dan bebas untuk memilih kafling yang mana. Aku memiliki tetangga baik di kontrakan itu. Sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan balita berumur 3 tahun bernama Alan. Suatu malam aku dihampiri oleh sang ayah bernama Bayu. Beliau ingin minta tolong untuk menjaga istri dan anaknya sebentar. Karena mau mengantar mertuanya ke terminal, awalnya aku menolak, dan aku menyetujui karena istrinya mengaku takut. Karena kadang anaknya bertingkah aneh. Saat sedang mengobrol dengan sang ibu bernama Dwi, tiba-tiba Alan bertingkah aneh. Dia tertawa menunjuk ke dalam kamarnya sambil berkata, "Mah, mbaknya lucu. Gosong, Mah." Aku menghampirinya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Astaga! Alan ternyata menunjuk kuntilanak berpakaian hitam dengan taring yang mencapai dagunya, kulit hitam dan bermata merah pekat. Dia terus menatapku sambil tersenyum. Mbak Dwi mengikutiku untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi ia tidak bisa melihat kuntilanak hitam itu. Aku berkata ke Mbak Dwi, "Mbak, bawa Alan ke teras dulu deh. Aku keliling rumah bentar boleh ya?" Tanpa pikir panjang ia menyetujuinya. Dengan seluruh badan yang sedikit merinding, aku beranikan diri mendekati kuntilanak itu. Tapi saat aku mendekatinya, dia menghindar dan pergi ke tempat lain yang masih berada di dalam rumah. Kali ini aku menemukannya di dapur, tapi dia menghindar lagi. Hampir kira-kira 15 menit aku terus mengejarnya, hingga akhirnya dia memberitahu bahwa dia dikirim oleh mantan pacar Mbak Dwi. Aku mencoba mengusirnya, tapi dia tidak mau pergi. Dia terlalu meremehkan aku, bahkan dia tertawa saat aku kelelahan mengejarnya. Aku benar-benar kecewa dan pasrah. Aku hanya bisa berkata, "Tidak apa-apa," kepada Mbak Dwi. Aku harus berbohong paling tidak untuk menenangkannya sedikit. Malam selanjutnya, aku duduk untuk bersantai di teras kontrakanku. Milah tiba-tiba muncul duduk di salah satu dahan pohon. Aku bercerita tentang jin yang ada di rumah Alan, tetapi Milah hanya tersenyum tanpa menatapku. Ia sibuk menyisir rambut dengan jarinya. "Mau aku bantu usir jin itu?" Milah melirikku sambil tersenyum dan tetap menyisir rambutnya. "Aku gak pernah mau minta bantuan jin."
jawabku tegas. Milah hanya tersenyum, dan tiba-tiba dia berkata, "Antar aku ke rumah itu." Tanpa menjawab, aku berdiri dan berjalan menuju rumah Alan. Aku melihat Milah mengikutiku. Aku ketuk pintu rumah, Mbak Dwi menyambutku. Aku dan keluarga itu mengobrol sebentar untuk sekedar basa-basi. Milah berdiri dekat pintu masuk dan hanya terlihat dari kaki hingga pinggangnya. "Mas, Mbak, aku lihat ke kamar Alan bentar ya?" Tanyaku meminta izin kepada pemilik rumah. "Oh iya, silahkan mas. Alan juga lagi tidur. Lucu wajahnya kalau tidur," jawab Mbak Dwi mempersilahkan. Aku berjalan ke kamar Alan ditemani ibunya, sedangkan Mas Bayu pergi ke ruang kerjanya. Di dalam kamar aku, tak kaget lagi jika kuntilanak itu masih ada di pojok kamar Alan. Dengan rambut kumal dan mata merahnya, dia menatap dan tersenyum lagi padaku. Tak mau diremehkan, aku balas tersenyum ke arahnya. Dalam hati aku berkata, "Mati sekarang kau brengsek." Milah mulai masuk ke kamar. Senyuman kuntilanak hitam itu menghilang. Milah membungkuk. Wajah Milah mendekati wajah kuntilanak hitam itu. "Pergi," sebuah kata keluar dari mulut Milah. Kuntilanak hitam itu terdiam tak kunjung pergi. Aku terkejut saat Milah menggerakkan tangannya dan menjepit kepala kuntilanak hitam itu di antara jari telunjuk dan jari tengah Milah, lalu pergi ke keluar rumah. Tak ada perlawanan sama sekali dari kuntilanak hitam itu. Aku mengikuti Milah keluar rumah. Sesampainya di luar rumah, kuntilanak itu terbang meninggalkan daerah perumahan ini. Setelah kejadian kuntilanak hitam itu, Mbak Dwi berkata bahwa Alan sudah tidak bertingkah aneh lagi. Tetapi itu hanya berlaku sekitar seminggu. Cekcok rumah tangga mereka sering terjadi. Dari hasil menguping, masalahnya hanya sepele dan bisa menjadi besar. Sudah 2 kali dalam minggu itu, aku ke rumah Alan untuk mengambil Alan. "Mas, Mbak, bukannya ikut campur, tapi aku mau ngambil Alan buat main ke rumahku. Kasihan dia melihat kalian berantem." Setelah mengambil Alan, kadang aku menyindir mereka. "Aku bawa Alan dulu, silahkan lanjutkan berantemnya." Alan senang sekali main ke rumahku, apalagi dia juga bisa melihat Milah. Pertama kali dia melihat Milah, mukanya kecut terus, mungkin karena takut dengan Milah. Mungkin Milah berusaha menghiburnya. Milah berdiri dengan tegap seperti tentara, dan melompat-lompat kecil hingga membuat Alan tersenyum bahkan tertawa. Alan bisa terhibur, tapi tidak untukku. Aku bahkan memandang jijik dengan kelakuan Milah. Suatu malam Milah menghampiriku. Dia menyuruhku keluar dan melihat ke arah atap rumah Alan. Aku sangat terkejut melihat sebuah kepala dengan kobaran api yang menyelimutinya terbang mengelilingi rumah Alan. Milah berkata, "Kamu lihat, saat jin itu masuk ke rumah, pertengkaran rumah tangga akan terjadi." Aku hanya terdiam, tak tahu apa yang Milah maksud. Milah menjelaskan bahwa bisikan jin itu menghasut manusia sangat kuat, apalagi jika korbannya wanita. Antara paham dan tidak paham, aku iyain perkataan Milah. Tapi benar saja, saat aku mendekati rumah Alan, mereka langsung bertengkar. Kali ini topiknya adalah hutang sang suami. Aku menghampiri rumah Alan, aku mengetuk pintu dan Mas Budi yang menyambutku. Aku terkejut, kepala api berada di samping Mbak Dwi. Selain kepala api, ada jin pria dengan kepala tertancap tombak duduk di sofa ruang tamu. Dia hanya tersenyum menyaksikan Mas Bayu dan Mbak Dwi berantem. Tak lama jin pria itu menatapku. Melihat aku sedang menatapnya, ia mengeluarkan darah dari kepalanya yang tertusuk tombak sambil tersenyum ke arahku. Darahnya bahkan mencapai lantai rumah. Mungkin dia mengira jika melakukan hal itu akan membuatku lari tunggang langgang. Bahkan merinding pun tidak. Dia belum mengetahui bagaimana aku menjalani teror Milah. Milah pernah merobek perutnya dan melemparkan ususnya ke selimutku. Milah pernah memenuhi darahnya yang berbau amis menyengat di kamarku. Bahkan Milah pernah memotong kepalanya dan menaruh di sampingku saat aku akan beranjak tidur. Jadi, aku tak perlu mengkhawatirkan jin pria itu. Tiba-tiba Mbak Dwi memarahiku. "Tolong mas, jangan ikut campur. Ya, ini urusan rumah tangga kami."
teriak Mbak Dwi ke arahku. Mendengar hal itu otomatis aku juga tersulut emosi. Jangan gitu dong Mbak, saya sebagai tetangga juga butuh ketenangan. Jawabku bernada sedikit tinggi. Mbak Dwi mengacuhkan aku dan pergi ke kamarnya dengan membanting pintu kamarnya. Tanpa memperdulikan aku, Mas Bayu mengikuti Mbak Dwi ke kamar. Jin kepala terbang keluar rumah. Mau tak mau aku harus menjadikan jin pria ini tumbal kemarahanku. Heh, cuma segitu? Nunggu, ada yang lebih serem gak? Tanyaku dengan nada pelan, tapi mengancam. Kamu pingin lihat jin yang lebih kuat dari kamu? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jin pria itu meninggalkan rumah Alan. Suasana reda saat jin kepala itu terlihat lagi di atap rumah. Aku mengambil batu, mengucapkan bismillah dan melempar ke arah jin tersebut. Memang tidak kena, tapi jin itu sedikit terusik dan menghampiriku. Tak perlu lari, aku hanya berjalan ke arah depan rumahku. Dan aku tahu hasilnya jika jin tersebut tak akan berani mendekat, karena melihat Milah sedang menatapnya. Jin itu berhenti dan berbalik arah. Aku ambil batu dan melemparnya dengan sedikit mengancam. Sini kalau berani. Khas anak SMA kalau tawuran. Kepala api itu mengacuhkanku dan terbang lagi menuju atap rumah Alan. Milah turun dari pohonnya dan terbang menuju kepala api itu. Tak berselang lama tangan Milah memukul kepala itu, lalu memegangnya pergi meninggalkan daerah ini. Esoknya Milah belum terlihat lagi. Aku tidak lagi bertegur sapa dengan keluarga Alan. Hanya saat Mas Bayu lewat, aku melemparkan senyum. Tapi saat berpapasan dengan sang istri aku, terus melihat ke bawah. Hingga akhirnya, 2 hari setelah kejadian itu, Mbak Dwi membawakanku makanan yang sangat lengkap dan mengucapkan kata maaf atas kelakuannya. Karena untuk saling menghormati, aku pun meminta maaf juga atas kelakuanku. Dan disitulah kami mulai akrab. Kembali 3 hari berlalu, akhirnya Milah terlihat lagi di malam hari. Seperti biasa, dia duduk santai sambil menyisir rambut dengan jarinya. Tak lupa dia bersenandung. Aku mengambil kopi dan cemilan dan duduk di teras rumah. Dari mana saja? Tanyaku membuka topik. Dari rumah dukun yang mengirim jin, jawabnya santai. Terus? Tanyaku penasaran. Ya aku obrak-abrik tempat itu. Jadi dukun tapi jinnya lemah semua. Jawab Milah menyombongkan diri. Bukannya kurang ajar kalau kamu seperti itu? Tanyaku lagi. Dia yang lebih kurang ajar mengganggu kehidupan orang lain. Aku bukan hanya ke tempat dukun, tapi ke tempat mantan pacar ibu itu. Rumahnya menjijikan, tempat banyak maksiat dilakukan. Jinnya juga tidak sedikit di tempat itu. Ya, tapi tidak ada berani kepadaku. Lagi-lagi Milah menyombongkan diri. Ngapain kamu ke tempatnya? Tanyaku lagi masih penasaran. Anggap saja hiburan. Aku hanya menakut-nakuti dia. Sedikit. Aku temani saat dia mandi. Dia terkejut dan lari meninggalkan rumahnya. Saat dia berada di rumah temannya, aku datangi dia lagi. Aku taruh kepalaku di lantai dan menarik kakinya hingga dia jatuh ke lantai. Dia teriak melihat kepalaku. Milah tersenyum hampir tertawa menceritakan itu. Seolah-olah dia bangga melakukan hal itu. Besoknya di kantornya aku terbangkan laptopnya dan kubanting hingga pecah. Dan dia lari minta tolong kepada teman-temannya. Malam harinya, dia membawa Ustadz ke rumahnya untuk mengusirku. Tapi aku hanya pergi sebentar sampai Ustadz itu pulang. Setelah itu, aku bermain dengannya lagi. Aku tak tahu harus berkata apa. Dia berkata sedikit, tapi malah menjadi cerita teror yang menakutkan. Tapi itulah Milah. Dia berkata agar pria itu mengerti. Jangan mengganggu kalau memang tak ingin diganggu. Awal aku bertemu dengannya. Tahun 2012, tanpa ada angin lewat, tiba-tiba harga kos melunjak 100%. Dari harga 200 menjadi 400 ribu. Sebagai orang dari keluarga pas-pasan itu sangat membenaniku. Bayangkan saja, semula setahun aku mengeluarkan uang 2,4 juta. Dan sekarang aku harus mengeluarkan uang 4,8 juta. Dengan uang segitu dan fasilitas yang menurutku kurang memadai, aku merasa dirugikan.
Tiba-tiba saja aku berpikir untuk mencari kontrakan. Banyak aku menghubungi teman, tapi tidak ada yang berminat. Mereka berkata, jika tanggung sekali mencari kontrakan, karena sebentar lagi kami lulus atau wisuda. Aku terus berusaha mencari kontrakan yang kalau bisa lebih murah dari harga kos, dan aku berhasil mendapatkannya. Jarak lumayan jauh, kira-kira 12-15 km dari kampusku. Setelah survei aku tertarik, di samping harganya yang cuma 3 juta per tahun, dengan 2 kamar dan 1 kamar mandi, itu cukup memuaskan. Apalagi ada pohon mangga yang besar dan lebat. Kalau berbuah rasanya seperti dapat jackpot. Apalagi si pemilik berkata, jika pohon mangga ini menjadi hakku selama setahun. Selain pohon mangga, aku juga dapat bonus lainnya. Kuntilanak setinggi 5 meter. Barang anak kos tidak sebanyak barang orang saat pindah rumah. Dengan dibantu teman pindahan, cuma butuh waktu sebentar. Setelah selesai beres-beres, aku mengunjungi tetangga. Yang pertama kukunjungi adalah keluarga Alan. Dengan sedikit basa-basi untuk mengakrabkan diri aku, sudah bisa nyaman bersama mereka. Tetangga selanjutnya yang aku kunjungi adalah Mas Rido. Dan yang terakhir, Pak Joko. Pak Joko seorang duda. Semenjak istrinya meninggal, dia pindah rumah ke daerah itu. Tak perlu lama bagi Milah untuk menggangguku, sama seperti yang dialami mantan pacar Mbak Dwi, yaitu kamar mandi. Saat aku sedang mandi dalam posisi keramas, tiba-tiba ada suara sedikit keras. Hei, aku membuka mataku yang dipenuhi sampo, dan melihat ada kepala besar berwajah pucat, dengan mata menyala di dinding kamar mandi. Aku kaget dan menyiram kepalaku untuk memastikan apa yang aku lihat ini nyata. Tapi tidak ada sama sekali. Aku berpikir mungkin ini cuma perasaanku. Jadi aku belum begitu khawatir. Setelah maghrib, aku rebahan terlentang menghadap langit-langit rumah. Betapa nyamannya yang aku rasakan. Tak ada lagi suara anak kos ribut di malam hari yang sangat menggangguku. Atau suara desahan wanita dari kos sebelah saat mereka membawa pacarnya. Aku balikkan badanku menghadap jendela dan ada tangan yang sangat besar bernanah, yang nanahnya sampai menetes sedang masuk melalui jendela. Aku sangat kaget dan berdiri dari kasurku. Saat ku tatap ke arah jendela, sudah tidak ada tangan itu, tapi bau busuk menyengat muncul di kamarku. Aku melihat ke seluruh ruangan sambil berpikir, apa yang sedang aku alami? Tangan siapa itu? Dan bau busuk apa ini? Aku hanya bisa berpikir positif. Mungkin ini hanya halusinasi karena capek. Dan bau busuk mungkin dari arah sungai karena ada binatang mati. Waktu Isya datang, aku mengambil wudhu dan mulai sholat. Saat sedang duduk di antara 2 sujud, ada Milah merangkak melewati pintu kamarku. Saking kagetnya aku berdiri dan merapat ke tembok. Hei, siapa di sana? Ucapku berteriak. Tak ada balasan suara sama sekali. Aku mencoba menuju pintu sambil mengendap-endap untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Lagi-lagi tak ada apa-apa. Bahkan aku berpikir apa aku sedang mabuk. Aku mencoba sholat kembali. Kali ini aku bisa menyelesaikan sholat tanpa ada sesuatu yang terjadi. Untuk menenangkan diri aku membuat teh di dapur. Sambil menunggu air mendidih aku selalu berpikir apa yang sedang terjadi. Setan kah? Atau cuma halusinasi? Sama sekali aku tak menemukan jawabannya. Teh pun jadi, aku berdiri di dapur sambil menyeruput teh dan memikirkan hal yang sama lagi. Hei. Suara nyaring terdengar dari arah kamarku. Aku taruh teh dan menuju kamar. Saat itu aku sama sekali tak bisa bergerak. Milah dengan posisi merangkak ada di hadapanku. Dia membuka mulutnya sangat lebar. Taring-taring dan lidah bercabangnya terlihat sangat jelas di hadapanku. Kaki terasa lemas, hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Aku terbangun dan itu masih malam. Aku duduk dan menyandarkan diri ke tembok paling tidak, untuk mengumpulkan sedikit energi. Tiba-tiba saja aku teringat jika aku pingsan karena Milah, bulu kudukku merinding dan langsung melihat ke arah sekitarku. Dan kali ini, kepala raksasa itu sedang mengintipku dari jendela kamar sambil tersenyum. Aku berlari keluar rumah dan berhenti di depan jalan rumahku.
Aku ingin meminta tolong kepada keluarga Alan, tapi lampu di rumahnya sudah mati dan menyisakan lampu teras. Tak mungkin bagiku membangunkan keluar tersebut, apalagi mereka memiliki balita. Aku berpikir jika aku harus pergi ke kos temanku. Motor sudah ada di depan, karena aku pingsan, jadi tidak sempat memasukkan motor ke dalam rumah. Dan aku bersyukur saat itu, bagaimana jika aku pingsan saat motor ada di dalam rumah? Itu akan memakan waktu lagi untuk melarikan diri. Aku mempersiapkan diri untuk mengambil kunci. Aku masih ingat jelas jika kunci ada di meja laptop di kamarku. Aku persiapkan dulu motor ke jalan. Aku berlari masuk ke dalam rumah dan menuju kamarku. Aku obrak-abrik meja laptop, bahkan laptopku sampai ke banting. Tapi tidak aku temukan sama sekali. Kata-kata kotor terus keluar dari mulutku sambil mencari kunci. Terdengar suara tertawa pelan dari arah jendela. Aku melihat ke arah sumber suara itu. Ternyata kepala raksasa itu masih mengintip sambil tersenyum. Tiba-tiba saja aku mengingat kalau aku masih memiliki kunci cadangan di tas. Dengan cepat aku raih tas dan membawa keluar rumah. Aku berencana mencari kunci motor saat berada di luar. Aku berlari keluar rumah dengan terburu-buru. Sampai di luar aku bongkar tas untuk mencari kunci dan akhirnya ketemu. Saat itu aku baru menyadari bahwa motorku sudah tidak ada di tempatnya. Aku sangat panik. Aku melihat sekeliling untuk mencari motor dan akhirnya aku menemukannya, dan itu berada di atas pohon mangga rumahku. Milah terlihat sedang menggenggam motor. Aku bertekuk lutut dan pasrah. Aku menangis di luar rumah kontrakanku. Pikiranku sudah tidak tenang. Aku benar-benar syok. Aku berjalan terombang-ambing masuk ke dalam rumah sambil menangis. Tawa Milah semakin keras. Aku jatuhkan badanku ke kasur tengkurap dan terus menangis. Tapi tak sampai di situ Milah menghantuiku, "Hei." Suara itu berasal dari sampingku dan berusaha memanggilku. Aku acuhkan dan terus menangis. "Hei." Kali ini suara itu lebih kencang memanggilku dan aku tetap mengacuhkannya. "Hei." Suara itu sangat keras. Aku membalikkan badanku ke arahnya dan teriak, "Bunuh aku bangsat." Milah menyeringai dan tertawa lagi. Dia mengiris lehernya dengan kukunya, sehingga darah keluar terkucur sangat cepat. Bau amisnya benar-benar menusuk hidungku. Hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Di hari kedua, saat aku berada di kontrakan itu, aku mengajak temanku untuk menginap. Aku memintanya menginap dengan alasan yang jujur. Ada hantu di rumahku. Mereka tidak menertawakan aku, tetapi mereka heran denganku sekaligus tidak percaya dengan. Mereka tahu bahwa jin itu ada, tapi mereka tidak pernah melihatnya ataupun mengalami kejadian mistis. Meski mereka tidak percaya denganku, ada sebagian dari mereka menolak ajakanku karena takut. Dan sekarang aku yang heran dengan mereka. Tidak percaya, tapi tidak berani mencobanya. Namanya Diko, dia temanku. Badannya besar dan paling pemberani di antara teman-temanku. Kalau dikatakan, dia adalah pentolannya. Maksud dari pemberani itu sendiri adalah berani dalam bertindak, baik dalam kekerasan atau mengambil keputusan. Jadi jangan mengira bahwa dia berani dengan makhluk gaib. 4 orang temanku bermain ke rumah. Kami bercanda dan tertawa bersama hingga maghrib tiba. Dan saat maghrib datang, 3 dari 4 orang temanku meminta izin untuk pulang. Mungkin mereka sudah waspada dengan ceritaku tentang hantu tadi siang. Dan sekarang menyisakan aku dan Diko di rumah. Saat Diko mandi, tidak ada suara teriakan dari dalam kamar mandi. Aku berpikir, apa Milah tidak mengganggu Diko? Jujur saja dalam hati yang terdalam, aku pingin Diko diganggu oleh Milah, agar dia bisa menjadi saksi dalam ceritaku. Maghrib datang, kami berdua sholat tanpa ada gangguan sedikit pun. Sama halnya dengan sholat Isya, tak ada gangguan yang menimpa kami. Aku bahkan mengira, jika aku ada teman di rumah ini, Milah tak akan mengganggu lagi. Dan aku pun berencana untuk mengajak salah seorang temanku untuk menginap. Malam tiba, kami berdua disibukkan dengan mengobrol sambil bermain kartu remi. Banyak hal yang kami obrolkan meski tidak penting sama sekali.
Di sela-sela mengobrol, Milah muncul. Dia melihat kami dari jendela. Dia seperti membungkuk dan memperlihatkan kepalanya yang memenuhi jendela. Aku mengarahkan pandanganku ke arah Diko. Tanganku mulai bergetar, irama nafasku pun mulai cepat. Diko hanya heran menatapku. "Kenapa?" tanya Diko. Aku mengacuhkan omongannya dan tetap menatap kartu dengan nafas terengah-engah. Aku lihat Diko melihat sekitarku, bahkan dia melihat ke arah jendela. Tapi dia tidak bisa melihat Milah. Aku bahkan ikut melihat jendela, dan Milah masih ada tersenyum menatap kami. Milah masuk ke kamarku. Dengan posisi merangkak dia masih menatapku. Kegelisahanku makin menjadi. Aku memeluk kakiku dan menundukkan wajahku. Diko sangat heran melihatku. Bahkan dia bertanya, "Apa kamu sudah gila? Jangan bikin orang khawatir." Aku hanya diam dan tetap memeluk kaki. Hingga akhirnya Diko menarik kakiku. Diko menyuruhku untuk tenang dan menyuruhku tiduran. Aku berusaha menenangkan diriku walau ada Milah menatapku. Aku berusaha mengatur nafasku dan berhasil. Aku bisa sedikit tenang karena ada Diko di situ. Aku mencoba menatap Milah. Dia berjalan ke arah tasku. Dia mengangkat tas itu dan mengoyang-goyangkannya hingga menghasilkan suara yang sedikit berisik. Diko melihat ke arah suara itu dan terdiam. "Tasmu terbang," ucap Diko. Hanya kata itu yang terdengar dari mulut Diko. Dia terus menatap tas itu. Aku melihat tangannya bergetar. Tak lama Milah melemparkan tas itu dan hampir mengenai Diko. Tak hanya itu, dia bahkan tertawa. Hingga akhirnya Diko berlari meninggalkan kamarku. Aku pun mengikutinya. Diko berlari keluar rumah mengambil motornya dan pergi meninggalkanku. Aku tak percaya Diko melakukan hal itu. Dia bahkan meninggalkan sandal jepitnya di rumah. Bagaimana denganku? Aku hanya melanjutkan menangis bersama gangguan Milah. Di hari ketiga, Diko membawa orang pintar. Aku sudah tak percaya dengan orang pintar itu saat dia berkata, "Badan saya pegal, Mas. Tadi habis keliling soalnya." Dia berkata seperti itu sambil memijat kedua bahunya sendiri. Dia bahkan tidak tahu bahwa Milah sedang berdiri di atas bahunya. Kebun pinggir sungai. Suatu hari ada yang mengetuk pintu rumah kontrakanku. Dengan badan masih lemas karena baru bangun tidur, aku membuka pintu. Aku sedikit terkejut karena tidak hanya satu orang yang datang ke rumahku, melainkan mungkin ada lebih dari 10 orang. Aku bertanya ke mereka tentang apa yang terjadi, dan ternyata mereka adalah warga kampung depan perumahan ini. Mereka meminta bantuan untuk ikut mencari anak yang hilang. Mungkin jika yang meminta hanya satu orang, aku berani menolaknya. Tapi jika yang meminta sebanyak ini, beda ceritanya. Dengan mengumpat di dalam hati aku menyetujuinya. Ternyata tidak aku saja yang dimintai bantuan. Ternyata Pak Joko ada di dalam rombongan. Dan Jin Korin istri Pak Joko masih saja terus mengikutinya. Tanpa tahu apa yang terjadi aku mengikuti rombongan ini. Sedikit menguping mereka berbicara tentang jin. Ada yang percaya jika anak yang hilang itu diculik jin atau dibunuh jin. Sedangkan beberapa percaya anak itu terbawa arus saat bermain di sungai. Hanya dengan bermodal adik anak Pak Wanto, aku juga ikut mencari anak itu. Kami menuju kebun-kebun di belakang perumahan ini dengan membentuk beberapa kelompok. Karena malas berkelompok, aku meminta izin untuk mencari sendirian. Aku malas jika harus mengobrol tentang hal-hal aneh. Bisa saja dia tersesat saat main atau tertidur di salah satu kebun ini. Aku terus mencari sambil melihat sekitar, dan tiba-tiba saja aku melihat jin raksasa sedang berdiri sedikit jauh di belakangku. Tak lain dia adalah Milah. Aku hanya menghela nafas melihat hal itu. Sempat aku berpikir jika Milah terlalu kepo sebagai seorang jin. Tak mau pikir panjang, aku lanjutkan mencari. Hingga akhirnya aku berada di sebuah kebun di pinggir sungai. Banyak macam-macam buah-buahan di kebun ini, terutama mangga. Lalu aku putuskan untuk beristirahat sebentar. Aku sendiri tak tahu seberapa jauh aku berjalan. Yang pasti saat itu sudah sore. Aku duduk bersandar di bawah pohon yang tepat berada di pinggir sungai.
sedangkan Milah duduk di atas pohon jambu yang tak jauh dari tempat aku duduk. Pemandangannya benar-benar bagus juga, ditambah dengan sepoinya angin. Sempurna. Aku bakar rokok sambil menikmati suasana. Niat mencari anak hilang itu sudah musnah. Aku berencana akan pulang setelah sebatang rokok ini habis. Belum lama aku menikmati rokok ini, ada anak kecil keluar dari sungai. Rambutnya yang panjang basah, sehingga menutupi wajahnya. "Kamu Adi, anak Pak Wanto?" tanyaku kepada anak kecil itu. Tak ada balasan sama sekali dari anak itu. Aku bertanya hingga 3 kali tapi tetap saja tak ada jawaban. Dan membuatku jadi benar-benar bad mood. Aku acuhkan anak kecil itu. Aku kembali bersandar di pohon dan melanjutkan menikmati rokok itu. Tak lama, aku menyadari anak kecil itu sudah berada di depanku. Dia menaikkan rambutnya hingga wajahnya terlihat. Satu bola matanya bergelantungan di pipinya, dan seluruh giginya bertaring. Lagi-lagi, aku hanya menghela nafas. Aku berpikir, apa semua jin? Kalau mengganggu selalu menggunakan wujud yang seram seperti ini. Tak mau lagi aku berpikir, aku palingan tatapanku ke arah lain sambil menghisap rokok. "Ayo main denganku." Anak kecil itu mencoba berbicara denganku, dan aku tetap mengacuhkannya. "Ayo main denganku." Kali ini nadanya semakin tinggi. Karena malas bertele-tele aku pun membuka suara. "Dek, percaya sama aku. Jangan cari masalah sama aku." Jin anak kecil itu terdiam sebentar, lalu berbicara lagi. "Ayo main denganku," ajak jin kecil itu. "Dek, kamu mending lihat jin yang ada di pohon jambu di belakangku. Kalau kamu mau panjang umur, balik saja ke tempatmu." Setelah aku berkata seperti itu, aku tetap santai dan tak peduli dengan jin kecil ini. Mungkin dia telah melihat Milah atau apa. Dia menjauh sedikit kira-kira beberapa langkah. Aku tetap mengacuhkannya. Jin kecil itu tak kunjung pergi. Dia terus berdiri di tempatnya. Bola matanya terus bergerak bergelantungan di pipinya. Air terus menetes dari bajunya, tapi tidak ada bekas air di tanah. Beberapa kali aku menyuruh pergi, tapi dia masih tak bergeming. Melihat hal itu, aku benar-benar terganggu dan merasa risih. "Aku mati di sungai ini," ucap jin kecil itu. Aku masih mengacuhkannya tanpa memandangnya. "Aku mati di sungai ini." Jin kecil mengulangi kata-katanya, dan aku masih mengacuhkannya. "Aku mati di sungai ini." Lagi-lagi jin kecil ini mengulangi lagi. "Bangsat, brengsek. Bener-bener ya nih anak, kamu kira aku bodoh? Kamu itu jin, gak usah lebay pakai ngomong mati. Di sungai segala, kalau jin ya jin. Enak-enak tidur malah disuruh nyari anak hilang, dan sekarang ketemu jin gak tahu diri." Aku benar-benar tersulut emosi. Aku berdiri mengambil batu dan melemparkan ke jin kecil itu. Jin kecil itu tertawa sambil pergi ke arah sungai dan menghilang. "Sini keluar, aku lumat kamu sekarang," ancamku sambil melempar batu ke sungai. Dengan perasaan masih jengkel aku mengambil sendal dan bersiap pulang. Aku melihat Milah tersenyum menatapku sambil menyisir rambut dengan jarinya. Milah turun dari pohon dan ke sampingku dan mulai pembicaraan. "Dia itu jin air. Saat kau bermain dan mandi di sungai yang agak dalam hati-hati saja, jika bertemu dengannya, dia akan menarikmu dan membawamu ke alamnya. Dan beberapa hari kemudian mayatmu akan ditemukan." Kata Milah memberi peringatan. Sudah cukup aku bertemu jin macam itu. Bikin makan hati aja. Milah hanya tersenyum dan tetap memperingatkan untuk tetap hati-hati jika bermain di sungai. Perjalanan pulang hari semakin gelap. Maghrib bentar lagi datang. Dengan hati yang masih terbawa amarah, aku terus berjalan. Jalanan yang belum diaspal ini benar-benar sepi. Aku tak percaya kalau aku mencari anak hilang itu sejauh ini. Kanan kiri jalan cuma ada kebun dan sawah yang mungkin milik warga sekitar perumahan. Tiba di mana aku sampai di suatu kebun, yaitu kebun bambu. Mataku terus tertuju ke arah kebun itu. Kalau bicara tentang jin, banyak sekali jin yang menempati kebun itu. Dari jin ular yang melingkari bambu, jin kera berkaki panjang dan lain-lain. Ada yang unik jin wanita berdaster ungu. Wajahnya benar-benar cantik,
Dia terus melambaikan tangannya mencoba memanggilku untuk mendekatinya. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala. Bukan artinya aku menggelengkan kepala untuk menolak, tapi aku cuman heran dengan jin itu. Dia mungkin mengira aku orang bodoh dan akan datang menghampirinya. Boom! Terdengar suara keras dari arah belakangku. Aku melihat ke arah belakang dan benar-benar terkejut. Jin raksasa berbulu dengan tanduk sedang melihat ke arahku. Jin itu sangat tinggi, mungkin 3 kali ukuran Milah. Bunyi keras itu berasal dari rantai yang ia hempaskan ke tanah. Jin itu memegang rantai, seakan itu adalah senjatanya. Berani-beraninya kalian melawatiku tanpa permisi. Ucap jin itu, tanpa sadar aku memang melewati selangkangan jin raksasa berbulu itu. Milah terdiam dan terus memandang jin itu. Tak lama Milah terbang ke arah kepala jin tersebut. Wajah mereka saling bertatapan. Harusnya aku yang bilang, "Kenapa kau melangkahiku? Aku sudah baik membiarkanmu melangkahiku." Balas Milah tak mau mengalah. Aura gelap hitam keluar dari tubuh Milah. Tak butuh lama jin itu berbalik arah meninggalkan aku dan Milah. "Kamu gak takut dengan jin itu?" Tanyaku kepada Milah sambil melanjutkan perjalanan. "Untuk apa aku takut? Harusnya kamu juga harus tidak takut. Banyak manusia takut kepada jin, tetapi tidak takut kepada penciptanya," jawab Milah. "Oke, stop." Potongku berusaha mengakhiri obrolan. Aku terlalu malas menerima wejangan, apalagi dalam keadaan bad mood. Sesampainya di dekat perumahan, aku bertemu dengan warga bahwa adik anak Pak Wanto sudah ketemu. Dia bermain sendiri di pinggir sungai mencari ikan. Antara lega dan sakit hati, aku mendengar cerita dari warga ini. Tak mau ambil pusing, aku lanjutkan perjalanan ke rumah dan melakukan aktivitas selanjutnya. Tangisan malam hari. Ini adalah sebuah kisah di mana Milah tidak ikut ambil bagian dalam cerita ini. Suatu hari, seorang temanku yang bernama Bayu mengajak aku menginap di rumahnya. Karena esoknya sang kakak akan mengadakan acara pernikahan. Sebuah rumah yang berada di daerah pegunungan. Masih asri jauh dari hiruk-pikuk kota. Kebetulan saat itu 2 orang temanku ikut serta yaitu Aris dan Eko. Jadi ada kami berempat. Hal buruknya mereka laki-laki semua. Dan dengan salah seseorang yang disinyalir gay. Kisah dimulai saat rumah utama penuh dengan sanak saudara dari temanku Bayu. Mau tidak mau, kami harus menginap di rumah lama mereka, yaitu rumah yang terbuat dari kayu dengan hamparan tanah di sekitar rumah. Tidak lupa sebuah kandang sapi yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah yang kami tempati, di mana tak jarang wangi kotorannya tercium saat ada angin berhembus. Dengan umpatan di dalam hati kami berempat menuju rumah lama tersebut, rumah itu memang bersih karena memang dirawat dengan baik. Biasa digunakan setahun sekali saat lebaran tiba, karena semua keluarganya akan berkumpul datang dari berbagai kota. Ibu temanku Bayu saja memiliki 8 saudara dan 6 saudara dari bapak. Jadi bisa dibayangkan betapa ramainya saat keluarga mereka berkumpul. Sore hari kami ikut dalam kumpul keluarga, di mana bapak-bapak nongkrong dan ibu-ibu memasak di dapur. Mereka ngobrol dengan asiknya. Sedangkan kami hanya bagian mendengarkan, senyum saat ada momen lucu, terpaku saat ada cerita yang sedikit serius. Rasa bosan mulai datang, rasa penyesalan menghampiri, tak habis pikir kenapa aku bisa ikut dalam acara ini. Tiba saat sang ibu menyuruh kami untuk istirahat. Selain karena kami lelah, kami besok akan bergabung dengan Karang Taruna di desa ini, sebagai panitia acara. Niat datang sebagai tamu tapi menjadi ikut nyumbang tenaga. Niat untuk memberi amplop musnah sudah. 2 orang temanku yang lain ikut mengumpat, meskipun di belakang Bayu malam di sini benar-benar dingin. Bermodal jaket kami tidur. Suara jangkrik terus berdatangan. Suara pohon yang tertiup angin pun sama. Dan tidak lupa bau kotoran sapi ikut mengganggu. Jarak rumah utama ini dengan rumah yang kami tempati agak sedikit jauh. Kira-kira sekitar 200 meter, di mana tanah lapang dan pohon-pohon masih ada di sekitar rumah. Meski jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tidak ada salah satu dari kami yang bisa tidur.
Dengan alasan yang sama, kedinginan. Untuk memeriahkan suasana, temanku Bayu mengajak kami untuk berbagi cerita horor atau cerita hantu. Hal kuno tapi efektif untuk mengadu nyali. Bayu mulai cerita bahwa desa ini pernah menjadi tempat jajahan Belanda. Warga dibunuh dengan kejamnya hingga banyak arwah gentangannya. Aris dan Eko mulai merapatkan badan sambil memeluk bantal. Suasananya memang pas jika dibarengi cerita hantu. Dengan suara daun-daun yang tertiup angin, cukup membuat suasana mencekam. Tiba giliran Aris yang bercerita. Dia mengisahkan tentang pocong yang ia lihat di pohon rumah tetangganya. Sedangkan Aris bercerita tentang genderuwo yang tinggal di rumah kakeknya. Ya, lumayan. Jin pasaran tapi tak lekang oleh waktu. Hingga giliranku tiba, aku menolak untuk bercerita karena memang malas. Dan tidak dalam kondisi mood karena penyesalan aku ikut ke rumah Bayu. Kira-kira saat itu jam 12 malam, suasana kamar mulai hening karena kami mencoba tidur. Tiba-tiba ada suara tangisan dari arah kandang sapi. Aku mencoba acuhkan suara tersebut, tetapi tidak hanya aku yang mendengar suara tangisan tersebut. 3 orang temanku pun mendengarnya. Bayu berkata ingin mengecek arah suara tersebut. Dia merasa bahwa itu salah satu sepupu kecilnya yang mungkin tersesat karena bermain malam-malam. Aku menyuruhnya untuk tidak melakukan hal itu. Karena kalau di logika sudah tidak mungkin bahwa anak kecil tersesat. Sedangkan rumah utamanya masih terlihat dari rumah yang kami tempati. Setelah aku kalah debat, Bayu tetap ngotot ingin ke arah suara tersebut dan meminta aku untuk menemaninya. Dan karena aku malas debat tentang aku menolak ajakan dia, akhirnya aku mengiyakan. Dengan modal senter dari HP, kami berdua menuju arah tangisan itu. Suara tangisan itu tak kunjung hilang meski kami sudah berteriak beberapa kali siapa di sana. Tangisan itu menghilang saat kami sudah berada dekat dari sumber suara tersebut. Dan tiba-tiba ada suara orang berlari dari dalam rumah, yaitu Aris dan Eko. Kampret, aku tadi lihat asap dari luar jendela yuk, ucap Aris ke Bayu. Asap puntung rokokmu palingan, balas Bayu. Ngawur, iyo asap puntung rokok kayak asap orang bakar sampah. Kata Aris, sedikit emosi. Lah mana asapnya, nggak ada gini kok, balas Bayu lagi. Bukan jendela itu, tapi yang sebelah sana, kata Aris. Setelah berdiskusi sebentar, kami memutuskan untuk melihat ke tempat asap yang dilihat Aris. Kami memutari rumah dan tiba di belakang rumah. Tiba-tiba tangisan terdengar lagi dan berasal dari atap rumah. Kami berempat mulai was-was dan terus waspada sambil melihat sekitar. Omongan kotor Aris terus keluar dari mulutnya. Asu apa-apaan ini? Atau kontol lah, nyesel aku ikut. Tiba di mana kami di jendela tempat Aris dan Eko melihat asap, dan hasilnya nihil, tak ada asap sama sekali. Coba kalian lihat ke arah sana, ucap Eko sambil mengarahkan senternya ke salah satu dahan pohon. Asap itu ada di dahan pohon tersebut, dan benar-benar mengepul tebal. Aku menginstruksikan agar kami pergi dari sini dan kembali tidur. Takutnya jika kami menelusuri lebih jauh hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Suasana kamar hening kembali. Kami mencoba untuk tidur, tapi tak ada seorang pun yang bisa tidur. Tiba-tiba saja suara tangisan itu kembali, dan sekarang dari dalam arah lemari, aku menyuruh mereka untuk mengacuhkannya, dan mencoba untuk tidur lagi. Tak lama suara tangisan muncul kembali dari arah pojok kamar yang kami tempati. Betapa kagetnya aku melihat wanita duduk memeluk kakinya di pojok kamar, salah satu matanya menyala melirik ke arahku. Wes raiso aku, ucap Aris berdiri dan berlari keluar kamar, disusul oleh Eko yang juga berlari keluar kamar, sedangkan Bayu terus mendekap gulingnya. Yuh, kamu bisa lihat sesuatu di pojok kamar ini, tanyaku ke Bayu. Bayu melihat arah pojok kamar yang aku tunjuk, dan dia berkata, jika melihat rambut panjang sedang melayang. Setelah melihat hal itu, Bayu ikut berlari menyusul Aris dan Eko. Aku pindah ke ruang tamu dan membakar rokok. Paling nanggak menunggu sampai mereka balik ke sini lagi. Saat berada di ruang tamu,
wanita menangis itu tiba-tiba muncul lagi di ruang tamu. Kali ini dia berada di atas sofa yang berhadapan denganku. Dan dia masih memeluk kakinya sambil menangis. Aku tatap terus wanita menangis itu. "Kenapa aku harus mati?" ucapnya lirih sambil tetap menangis. "Basi." Balasku melempar bantal sofa ke arahnya. Bantal itu tergeletak di atas sofa menembus badannya. Setelah aku melemparnya, rambut wanita rontok hingga memenuhi sofa tersebut. Lalu dia mengarahkan jarinya ke arahku, seraya sedang menunjukku, "Aku akan menghantuimu." Tangis gadis itu berhenti setelah berucap seperti. Emosiku benar-benar sudah di atas kepala karena ancaman dia. Aku pindah duduk di atas meja hingga berhadapan dengan dia. "Oh, sini coba. Aku mau lihat gimana kamu neror aku. Kamu kira aku takut sama kamu?" Kataku balik mengancam. Tak lupa aku akhiri kata-kataku dengan meludah ke arahnya. Tak lama jin itu menghilang dari hadapanku tanpa menunjukkan dirinya lagi di malam itu. Aku menceritakan ke Mila apa yang baru saja kualami, tetapi seperti biasa, dia hanya tersenyum dibarengi menyisir rambut dengan jarinya. Dia berkata bahwa jin itu tidak pernah menetap. Kadang yang pernah mengalami mendengar suara-suara aneh, seperti bayi menangis, wanita menangis, suara langkah kaki, suara orang menyapu. Esoknya suara seperti itu tak akan ada lagi. Ningsih. Siang hari, cuaca benar-benar panas. Aku baru saja kembali dari konsultasi skripsi di rumah dosenku. Saat aku berada di depan rumah kontrakanku, aku melihat Milah sedang duduk di atas dahan pohon bersama jin perempuan. Dia seorang bule dengan wajah cantik dan sikap duduk yang anggun. Bajunya klasik khas, zaman penjajah Belanda melekat di badannya. Aku tak begitu peduli tentang jin itu, karena aku terlalu lelah untuk peduli. Aku memilih tidur siang daripada mengobrol dengan mereka berdua. Malam hari, aku membuat mie instan karena akhir bulan. Jadi penghematan benar-benar harus dilakukan. Setelah mie jadi, aku memilih duduk di teras sekalian menanyakan kabar Mila hari ini. Dan jin bule itu masih ada duduk di dahan pohon bersama Mila. Kali ini dia menangis, dan masih tetap terlihat anggun. "Anak buahmu?" tanyaku ke Mila sambil meniup mie agar cepat dingin. "Bukan," jawab dia. Jin itu terus menangis. Mungkin sudah belasan kali dia menyeka air mata, di mana aku belum makan sesuap pun mie, dan masih meniupnya. Milah bercerita jika dia sedang bersedih karena teman manusianya sedang sakit. Karena gangguan jin, ada jin yang memasukkan paku, kawat, jarum ke dalam tubuh teman manusianya itu. Dan reaksiku cuman sambil memakan mie yang sudah mulai hangat. "Bagaimana kalau kau bantu Ningsih?" tanya Milah. "Siapa Ningsih?" tanyaku balik. "Dia," jawab Milah menatap jin sebelahnya. Aku tersedak hingga aku bisa merasakan mie masuk ke dalam hidungku. Antara ingin tertawa dan marah. Ingin tertawa karena jin bule bernama Ningsih. Dan marah karena sedikit sakit saat tersedak. Bagaimana mungkin jin yang jelas-jelas terlihat berwajah kebarat-baratan bisa bernama Ningsih? Dia gak bisa selesain masalahnya sendiri? Tanyaku ke Milah sambil membersihkan hidungku. "Dia tidak berani," jawab Milah. "Kalau gitu kamu aja yang bantu. Kenapa harus aku yang ikut campur?" Tanyaku lagi ke Milah. Tiba-tiba Ningsih turun dari pohon dan menuju ke arahku. Dan saat itu pula aku sedang mengunyah miku. Ningsih sekarang berada di hadapanku. Aku muntah saat melihat Ningsih. Ususnya terurai keluar dengan darah yang terus menetes dari dinding-dinding ususnya. Aku memuntahkan semua mie yang aku makan. Nafsu makanku telah hilang. Aku menatap tajam ke arah Ningsih. "Bantu aku," kata Ningsih mengulurkan tangannya ke arahku. "Bantu apa, brengsek?" tanyaku penuh dendam sambil mengusap bekas muntahan di bibirku. "Tolong temanku Ayu," jawab Ningsih memasang muka memelas. Brengsek, kamu suruh aku ke rumah temanmu." Terus aku bilang ke orang tuanya, "Permisi Pak, anak Bapak kena santet, saya datang menolong."
Gitu? Tolong ya, kalau mikir pakai logika sedikit, jangan asal ngomong. Aku berdiri dan menendang mie yang masih berada dalam mangkok hingga jatuh ke tanah. Aku masuk dan membanting pintu agar mereka mengerti jika aku sedang marah dan tidak ingin diganggu. Esoknya, aku sedang perjalanan menggunakan motor menuju rumah teman Ningsih. Aku tak percaya bisa terkena rayuan Milah semalam untuk membantu teman Ningsih. Aku bertanya semalam, mengapa dia tidak urus sendiri masalah Ningsih? Dia hanya menjawab, ingin berbagi pengalaman denganku. Alasan yang tidak masuk akal tapi mampu meluluhkanku. Dan kalau dipikir-pikir kembali, ini mungkin yang namanya ilmu gendam. Perjalanan cukup jauh, bahkan keluar dari kota dan menuju ke sebuah desa, 45 menit perjalanan dari kontrakanku. Dan kini aku berada di depan rumah teman Ningsih yang bernama Ayu. Dari aura rumah tersebut saja sudah tidak mengenakan. Ditambah ada jin penjaga yang duduk di atas atap rumah. Jin gemuk berwarna merah dengan gada di tangannya. Tidak begitu mengerikan seperti jin-jin yang pernah aku temui. Jadi tidak ada rasa takut sama sekali untukku. Aku bersiap silaturahmi ke rumah Ayu. Dengan bermodal buah-buahan, aku berjalan menuju pintu rumah Ayu. Melihat aku sedang berjalan, jin gemuk itu berdiri dan mengarahkan gadanya ke arahku. Seolah sedang mengancamku untuk segera pergi dari situ, aku alihkan pandanganku dan menatap Milah yang sedang berdiri di luar pagar. Dan ternyata Milah sedang menatap jin itu. Aku acuhkan mereka. Aku berjalan menuju pintu rumah Ayu. Aku ketuk pintu beberapa kali hingga seorang wanita paruh baya membukakannya. "Permisi Bu, saya teman Ayu ingin menjenguk Ayu," kataku dengan penuh canggung. "Oh iya Mas, ayo masuk dulu Mas," kata ibu mempersilahkan. Aku dan ibu itu duduk di ruang tamu. "Ayu baru istirahat Mas, semalaman dia teriak kesakitan sampai ibu nggak tega liatnya," kata ibu Ayu. "Oh ya sudah, kalau gitu nggak apa-apa Bu, saya permisi saja," kataku berdiri bersiap pamit untuk pulang. "Nanti saja Mas, lagian baru sampai juga, saya buatkan minum dulu ya," tawar ibu itu. Kebetulan juga saat itu dahaga sedang menyerang. "Nggak ngerepotin Bu?" tanyaku. "Walah enggak Mas, sebentar ya." Ibu itu pamit ke dapur untuk membuat minum. Dari ruang tamu aku melihat Milah terbang menuju atap. Tak berselang lama tiba-tiba ada sesuatu yang dengan cepat jatuh dari atas atap. Aku benar-benar kaget. Aku berpikir bahwa Milah membuat masalah dan membuat genteng rumah ini jatuh. Aku bergegas keluar rumah dan melihat ke arah atap. Dan Milah sudah berada di atap itu. "Woi, ngapain kamu?" tanyaku ke Milah berbisik agar tidak ada yang mendengar. "Mengusirnya," jawab Milah menunjuk ke belakangku. Aku melihat ke belakang dan sekarang posisinya tertukar. Jin gemuk itu sekarang yang berada di luar pagar. Ternyata yang jatuh dengan cepat adalah jin gemuk tersebut hingga menembus tanah. Aku melontarkan senyum sinis ke arah jin gemuk sambil berkata, "Pelan, banyak gaya, udah berdiri terus pakai ngacungin senjata." Ternyata ucapku diakhiri dengan geleng-geleng kepala dan terus menatapnya. Aku kembali ke ruang tamu. Tak lama ibu itu datang bersama es teh. Aku meminumnya. Ibu itu terus bercerita tentang Ayu. Beliau tidak menyangka hal seperti itu menimpa anaknya. Dokter tidak mengetahui tentang penyakit yang menyerang Ayu. Bahkan beliau telah datang ke orang pintar. Tapi tidak ada hasilnya. Orang pintar hanya berkata jika ada yang usil dengan Ayu. Tak berselang lama saat ibu itu cerita. Aku kaget karena banyak jin keluar dari sebuah kamar. Bahkan ada yang berlari ke arahku. Sontak aku berdiri menghindar karena kaget. Apalagi jin itu sangat menjijikan. Badannya dipenuhi oleh lumpur yang berbau sedikit menyengat. "Pakai mata kalau lari baik," bentakku ke jin yang berlari ke arahku. Jin itu terus berlari bahkan aku bisa melihatnya dari dalam ruang tamu. Ibu Ayu menatapku heran. "Maaf Bu," ucapku tersenyum canggung sambil menggaruk-garuk kepala. Ibu Ayu terus menatapku. "Itu kamarnya Ayu ya Bu?"
Tanyaku menunjuk sebuah kamar yang tak jauh dari tempatku berdiri. Iya mas, jawab Ibu Ayu. Boleh saya lihat keadaan Ayu bu? Tanyaku. Ibu Ayu langsung setuju setelah aku berteriak tadi. Aku juga penasaran apa yang terjadi di kamar itu. Dan aku yakin jika Milah yang membuat onar. Dan tak salah lagi, Milah sudah duduk di samping Ayu ditemani Ningsih. Aku ikut duduk di samping Ayu juga ditemani oleh ibunya. Kalau diperhatikan Ayu ini orangnya cantik, tapi agak kurus. Mungkin karena pengaruh musibah yang menimpanya. Ningsih terus menangis menatap wajah Ayu. Apalagi saat wajah Ayu menampakkan wajah menahan sakit. Milah menyuruhku mengambil tisu. Bu ada tisu? Tanyaku. Ibu Ayu bergegas keluar kamar. Tak berselang lama beliau datang membawa sekotak tisu. Buka bajunya sedikit dan taruh tisu di perutnya, kata Milah. Aku hanya diam tak menggubris omongan Milah. Taruh tisunya, kata Milah menyuruhku lagi dengan nada sedikit tinggi. Heh, kamu suruh aku buka baju Ayu di depan ibunya? Balasku berbisik dengan nada penuh emosi. Setelah ucapanku, suasana hening di kamar beberapa saat. Aku merasa sedikit bersalah. Bu, bisa angkat bajunya Ayu sedikit untuk menaruh tisu di perutnya, Bu? Tanyaku dengan benar-benar canggung. Tanpa banyak bicara, Ibu Ayu mengangkat baju Ayu hingga terlihat perutnya. Taruh tisu di perutnya. Kata Milah, aku taruh beberapa lembar tisu di perut Ayu. Sekarang taruh tanganmu di atas tisu itu, kata Milah lagi. Aku benar-benar menahan emosi saat itu. Aku merasa seperti orang mesum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Permisi Bu, saya minta izin menaruh tangan saya di atas perut Ayu. Kataku meminta izin. Lagi-lagi beliau setuju, seakan dia mempasrahkan ke aku. Aku menaruh tanganku di atas perut Ayu. Milah memegang kepala Ayu sambil memandang tajam ke wajahnya. Tiba-tiba saja aku merasakan ada cairan di tanganku, dan diikuti dengan benda padat. Benda-benda itu terasa hampir memenuhi kedua tanganku. Setelah Milah melepas tangannya dari kepala Ayu, aku pun mengangkat tanganku. Badanku lemas, tanganku dipenuhi darah hitam pekat. Perut Ayu pun sama ditambah dengan beberapa paku, kawat dan jarum. Aku memandang tanganku dengan mata melotot karena syok. Aku pun melihat Ibu Ayu kaget hingga menutup mulutnya. Dan dengan sendirinya badanku terjatuh dan pingsan. Aku terbangun di sebuah kamar. Di sana sudah ada pria paruh baya yang mungkin saja itu Bapak Ayu. Dan beberapa wanita yang mungkin juga saudara dari Ayu. Di sampingku sudah ada makanan yang bisa dikatakan banyak sekali. Bapak Ayu berterima kasih kepadaku. Beliau berkata bahwa Ayu sudah bangun dan merasa jika badannya sudah enakan. Bahkan sekarang Ayu sudah bisa bercanda dengan keluarganya. Aku memakan makanan yang sudah tersedia untukku, lalu pergi untuk menemui Ayu. Aku berbincang sebentar dan izin untuk pamit pulang. Keluarga Ayu memberiku uang, tapi aku menolaknya, meski saat itu akhir bulan. Saat aku bersiap untuk pulang, Ibu Ayu memberiku keranjang yang isinya bahan pokok, ada beras, gula, dan lala-lala. Aku saat itu juga menolaknya, tapi Bapak Ayu berkata bahwa beliau akan sangat tersinggung jika aku menolaknya. Jadi mau tidak mau, aku harus menerimanya. Rumah Ayu, ada jin raksasa dengan ikat kepala berwarna emas, juga pakai emas datang. Dia disambut oleh Milah, jin emas itu menyilangkan tangannya, dan berkata kepada Milah, "Berani-beraninya kau membunuh abdiku. Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku adalah abdi dari." Tak mau kalah Milah pun berteriak, "Aku adalah Sumilah, abdi raja, penguasa. Bilang kepada tuanmu, wilayah ini menjadi milikku. Sekali kau mengganggu, kalian semua berurusan denganku. Akan kuperlihatkan kekuatan kerajaan di hadapanmu." Ucap Milah. Kala itu aku melihat kuku Milah menjadi panjang seperti pedang dan aura hitam menyelimuti Milah. Dan seperti biasa endingnya jin emas itu pergi. Dalam perjalanan pulang aku masih dipenuhi rasa heran. Kata-kata itu sepertinya pernah aku dengar di sinetron Indonesia.
dan aku pun merasa menjadi sutradara dalam adegan itu. Malamnya aku tanya kepada Mila apakah yang dia katakan benar tentang dia dan kerajaan. Dan Mila cuma mengiyakannya. Tak berhenti di situ, aku bertanya apakah dia punya jabatan. Dan lagi-lagi Mila mengiyakannya. Dia berkata, jika punya abdi bernama Renggong Kuning dan Joglong Sewu. Dan saat aku bertanya mengapa sekarang dia ada bersamaku dan tidak di tempat seharusnya, dia hanya tersenyum menyisir rambutnya dan tak menjawab pertanyaanku. Demikianlah cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai. Semoga kamu bisa tidur nyenyak setelah mendengar kisah ini. Jangan khawatir, masih banyak kisah seram lainnya yang akan hadir di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Saya, Kirana, pamit dulu. Wassalamualaikum.